hari ini saya mau menjelaskan tentang ibu menyusui, karena sebentar lagi kan ibu mau melahirkan. Ini udah masuk trimester kedua ya. Ya, jadi nanti kan ibu akan menyusui setelah melahirkan. Nanti berapa bulan kemudian ibu kan kembali bekerja, betul? Nah, di situ nanti kan ada cara-caranya, gimana penyimpanan ASI, bagaimana cara memerah ASI supaya si bayi nanti tetap bisa mendapatkan ASI yang full selama 6 bulan. ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi jangan diberi apa-apa selain ASI. Harus full ASI, tidak boleh air putih, tidak boleh makanan yang lain, bubur atau apapun itu jenisnya. Makanan yang paling utama adalah ASI dari 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, waktu anak pertama apakah ibu menyusui ASI eksklusif atau udah gabung formula sebelum 6 bulan? Sudah gabung formula. Nah, kalau bisa nanti kalau misalnya anak kedua boleh dicoba cara misalnya dengan menyimpan ASI-nya supaya dia bisa mendapatkan ASI full. Kan ada kulkas kan di rumah. Nah, dengan penyimpanan di kulkas bisa menggunakan gelas kaca atau keramik untuk penyimpanan susunya. Jadi memerah susu juga kalau bisa jangan pakai alat. Biasa kan sekarang ada alat yang pompa kan. Nah, untuk lebih praktis. Tapi kalau menurut anjuran yang seharusnya kita pakai perah manual. Jadi perahnya kayak gini, diperah ke susu kita langsung dipencet ke gelas, jadi ditampung gelas. Memang agak ribet, tapi cara seperti ini sebenarnya yang dianjurkan. Tapi kalau memang ibunya mungkin capek atau capek untuk perah, boleh juga sih pakai alat, tapi itu udah opsi kedua. Kemudian nanti kalau udah diperah, nanti susunya boleh disimpan di dalam kulkas, tapi ditutup dulu, ada tutupnya. Jangan gunakan bahan dari plastik ya, dari plastik, dari melamin itu tidak boleh. Dia harus dari kaca, gelas kaca, botol kaca. Terus dikasih tanggal, misalnya hari ini perahnya, ditulis tanggalnya, jamnya. Jadi yang dipakai nanti pertama itu yang tanggal yang awal untuk pemakaian ASI yang diperah. Itu adalah caranya. Kemudian untuk suhu dan tempat penyimpanan ASI perah ini, baik, untuk penyimpanan ASI perah atau ASI biasa disingkat, ini penyimpanannya banyak ya Bu. Bisa di dalam cooler bag. Dalam cooler bag ini biasa ada tas, dia khusus untuk tempat yang dingin. Nah, di situ bisa. Jadi di situ suhunya 15 derajat Celcius. Jadi lama penyimpanannya 24 jam. Jadi lewat dari 24 jam itu udah tidak bisa lagi dipakai air susunya. Kemudian kalau dalam ruangan seperti ini, nah di ruangan seperti ini dia cuma bisa bertahan 4 jam atau 6-8 jam, itu tergantung suhu lagi. Kalau misalnya di dalam ruangan yang suhunya 27 derajat sampai 32 derajat itu bisa bertahan 4 jam. Kalau dia kurang dari 25 derajat, misalnya ada AC kan, nah itu bisa bertahan 6-8 jam. Kemudian kalau di kulkas, nah dalam kulkas yang bukan freezer tapi ya, dalam kulkas misalnya di dinding pintu kulkas atau bagian bawah freezer, nah yang itu kan derajatnya kurang dari 4 derajat Celcius di bawahnya. Nah, di situ bisa bertahan selama 48 jam sampai 72 jam. Jadi bertahannya 2-3 hari. Jadi kalau ibu perah
hari ini masih bisa dipakai untuk besok lusa, jadi aman. Kemudian kalau untuk di freezer atau lemari es yang ada freezernya yang khusus satu pintu misalnya kan, untuk khusus untuk kayak batu es, di situ dia bisa bertahan selama 2 minggu. Jadi di situ suhunya kurang dari 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, itu bisa lebih lama lagi bertahannya. Kemudian kalau untuk freezer yang lemari esnya 2 pintu, itu lebih lama lagi, bisa sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Jadi di situ suhunya kurang dari 20 derajat Celcius sampai kurang dari 18 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya mau menggunakan yang paling lama, yaitu tadi di freezer lemari es 2 pintu. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang ASI perah. Apakah sebelumnya pernah dicoba waktu anak pertama pakai ASI perah? Nggak pernah sih, soalnya anaknya nggak mau minum Nggak ASI. mau Pas ASI. kita kan pulangnya istirahat, waktu itu datangnya lagi, dia udah nggak mau gitu, nolak. Pas sudah nggak mau minum ASI umur 3 bulan. Nanti campur formula. Biasanya itu pengaruh juga dengan ini sih, kayak dia bingung puting karena dia udah biasa pakai dot. Nah, jadi dia lebih enak hisap karena udah dari dot. Terus mau susu ASI kita kan harus disedot. Jadi yang itu biasanya mereka lebih nyamannya karena udah terbiasa nyedot yang dari botol dot tuh, tanpa dihisap pun kan keluar. Kalau punya kita yang ASI kan, yang puting susu kan harus dihisap dulu baru keluar. Kalau dot biasa netes, tanpa dihisap pun netes, jadi mereka tuh udah keenakan dot. Makanya itu biasa dikatakan dengan bingung puting. Makanya biasanya kalau dianjurkan tuh jangan pakai botol, jadi pakai gelas. Pernah nggak dengar kalau misalnya kasih susu anak itu sebaiknya pakai gelas dengan sendok dibanding pakai dot, karena menghindari bingung puting. Nah itu dia. Tapi kalau kemarin yang kasus pertama tuh anak saya tuh, dia muntah gitu, minum air susu saya gitu. Oh, muntah. Mual dia. Mual. Terus jadi dia tuh dilepas. Jadi dua-duanya tidak disusukan setelah 3 bulan, Enggak. kiri kanan. Nanti kalau bisa yang kedua harus usahakan ini eksklusif. Kita juga pernah nanyakan itu kan, kenapa dia tak mau minum lagi gitu, padahal kan itu masih deras-derasnya air susu kan masih gitu. Jadi sayang, terus juga bisa jadi penyakit juga untuk ibunya. Kalau tidak keluar ini bisa jadi radang payudara kan, sakit radang payudara. Kemudian untuk cara menyusui yang benar, menyusuinya harus sering ya. Kalau masih bayi dia harus sering disusui, sesering mungkin semau bayi. Dia maunya misalnya berapa kali sehari, mau 8 kali atau sampai 12 kali pun sehari. Kalau dia minta kasih aja, karena cuman itu aja yang diminum atau yang dikonsumsi oleh si bayi. Kemudian kalau nih si bayinya tidur kan, lebih dari 3 jam boleh bangunkan, susui. Jadi setiap 3 jam bangunkan, susui. Apalagi kalau anaknya yang tidurnya nyenyak, boleh itu dibangunkan kalau udah nggak dari 3 jam. Kemudian susuinya sampai payudara terasa kosong. Harus kosongkan dulu, terasa kosong, baru pindah lagi ke sisi yang lain. Karena kalau misalnya nyusukan sebentar ke sini, pindah-pindah, nutrisinya malahan tidak sesuai dengan yang dimau. Karena yang pertama disedot anak tuh cuma cairan, yang paling ada isinya itu di bagian pertengahannya, ada lemaknya. Nah itu dia, jadi dia harus
Biasa kan kalau kita nyusukan dia cair dulu kan keluarnya, nah nanti lama-lama baru putih kental, nah itu yang mengandung lemak, nah itu yang bisa memberikan pertumbuhan atau menambah berat badan bayi. Kemudian kalau bayinya udah kenyang tapi payudaranya masih terasa penuh, maka perlu diperah tadi, karena kalau dibiarkan kan sakit nih di payudaranya, perlu diperah. Nah itu tadi gunanya fungsi ASI perah, disimpan di saat kita kerja, jadi bisa dikasihkan lagi dengan anaknya. Nah tujuan memerah ASI juga adalah untuk mencegah mastitis atau radang payudara dan menjaga pasokan ASI supaya tetap ada standby, walaupun mamanya tidak ada tapi ASINya ada. Kemudian untuk posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama, kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Nah harus lurus nih, kayak gini posisinya, lurus. Kemudian wajah bayinya menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Nah harus melekat ya, jangan jauh karena sakit juga kalau jauh. Harus melekat di payudara dan harus penuh areola mamainya itu, yang bagian hitamnya itu harus dihisap yang melekat gitu. Untuk posisinya tadi kan kepala dan badan bayinya bentuk garis lurus, wajah bayinya menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu, badan bayinya dekat ke tubuh ibu, ibu menggendongnya mendekat badan bayi secara utuh, jadi seperti ini. Kemudian untuk pelekatannya, bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar, dagu bayinya menyentuh payudara, bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi. Bibir bawah bayi memutar keluar, jadi kayak dower gitu. Kemudian kalau anaknya kembar, posisi menyusuinya kayak gini, kiri kanan, bisa disanggah bantal juga. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari penjelasan ini. Oke, udah ngerti kan cara menyusui yang benar. Jadi diusahakan nanti untuk ASI eksklusif 6 bulan karena bagus juga untuk daya tahan tubuh si bayinya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bu. Siang Bu, siang juga.